Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah viral seorang pria yang kurban 2 ekor sapi, tapi saat disembelih sapi itu tersenyum, dan di dalam tulangnya tertulis nama pemuda tersebut. Sapi itu tersenyum saat disembelih. Nama pemuda ini muncul di dalam tulangnya. Viral. Seorang pria sederhana menyumbangkan 2 ekor sapi kurban di kampungnya. Tapi tak ada yang menyangka, keajaiban justru terjadi di detik-detik paling mengejutkan. Saat pisau menyentuh leher sapi pertama, hewan itu tidak memberontak. Justru tersenyum. Warga yang menyaksikan terdiam, merinding. Kamera ponsel pun bergetar. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah isi dalam tulangnya. Setelah proses pemotongan, salah satu tulang sapi pecah dengan suara keras, dan di dalamnya terukir jelas nama pemuda itu. Tidak samar, tidak kabur. Tapi jelas terbaca, seolah ditulis tangan tak kasat mata. Orang-orang menangis. Mereka berkata ini bukan kurban biasa. Ini adalah tanda cinta dari langit kepada orang yang memberi dengan ikhlas, tanpa pamrih. Dan setelah video ini tersebar, hidup pemuda itu berubah total. Apa sebenarnya rahasia di balik senyuman sapi itu? Simbol benturan kamu harus tonton cerita lengkapnya sekarang, sebelum dihapus dari internet. Karena bisa jadi, ini akan mengubah cara pandangmu tentang memberi. Sebelum lanjut mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Namanya Rangga, pemuda lajang berusia 27 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng kaki Gunung Sumbing. Ia bukan anak orang kaya, bukan pula pejabat atau ustaz kondang. Hanya seorang pekerja toko kelontong biasa, dengan hidup yang serba pas-pasan. Namun Idul Adha tahun ini, seluruh warga dibuat tercengang. Rangga diam-diam membeli 2 ekor sapi besar untuk dikurbankan. Bukan kambing, bukan sapi kurus, tapi sapi jenis limousin seharga puluhan juta rupiah per ekor. Gila, dari mana dia dapat duit sebanyak itu? Bisik tetangga. Tak ada yang tahu. Rangga hanya tersenyum kecil setiap kali ditanya. Ia bilang, ini nazar saya sejak kecil. Kalau saya hidup sampai umur 27, dan saya masih bisa jalan ke masjid dengan kaki sendiri, maka saya akan kasih kurban terbaik yang saya bisa. Warga mengangguk, meski banyak yang tetap curiga. Tapi ketika 2 sapi itu datang, dikawal langsung oleh mobil bak dan 4 orang peternak, suasana desa mendadak hening. Sapi-sapi itu besar, bersih, jinak, dan entah kenapa seperti memiliki tatapan mata yang dalam. Proses penyembelihan pun direncanakan keesokan paginya di halaman masjid besar desa. Sejak subuh, warga sudah ramai berkumpul. Semua penasaran ingin menyaksikan, bukan hanya karena sapinya, tapi juga karena kisah Rangga yang misterius. Dan ketika saatnya tiba, sapi pertama yang disiapkan untuk disembelih justru menunduk tenang. Tak ada perlawanan. Ia bahkan menatap mata Rangga dengan pandangan seolah mengenal. Seketika, suasana berubah. Tukang jagal yang biasanya cepat dan cekatan, kini tangannya gemetar. Tapi Rangga mengangguk, memberi isyarat. Dan ketika pisau mulai menggores leher sapi itu, semua orang yang hadir menyaksikan hal yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Sapi itu tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum tipis, seolah penuh kelegaan dan rasa syukur. Bahkan setelah hewan itu terbaring, matanya tetap terbuka dan wajahnya tetap membawa senyum itu. Warga terdiam. Beberapa menangis. Beberapa beristighfar keras. Dan Rangga menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar.
Tapi kejadian aneh belum selesai. Karena ketika sapi kedua disembelih, hal serupa terjadi. Senyum. Tenang. Tidak ada jeritan, tidak ada ketakutan. Dan di bagian tulang sapi pertama, ketika sedang dipotong-potong untuk dibagikan ke warga, tukang daging berteriak keras. Ini apaan? Di dalam potongan tulang kaki bagian dalam, tertulis nama Rangga. Terukir rapi. Tidak ditulis Cat, tapi tertanam di dalam sumsum. Seolah ukiran dari dalam tulang sejak hewan itu lahir. Warga yang melihat langsung jatuh terduduk. Seorang nenek bahkan pingsan. Tangisan pecah di mana-mana. Dan satu kalimat keluar dari bibir ustaz setempat dengan suara bergetar. Ini bukan kurban biasa. Ini adalah pertanda dari langit. Hari itu, desa kecil di lereng Gunung Sumbing berubah menjadi lautan tanya dan gemetar iman. Potongan tulang kaki sapi yang berisi nama Rangga disimpan dalam kotak kaca, diletakkan sementara di dalam masjid. Warga berdatangan satu persatu, ada yang membaca doa, ada pula yang hanya menatap sambil menangis. Rangga sendiri tak bicara banyak. Ia hanya duduk bersila di serambi masjid, menunduk, menggenggam tasbih yang sudah hampir putus talinya. Beberapa orang mendekatinya, menanyakan apakah ini semacam trik sulap, atau mungkin ia sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tubuh sapi itu. Namun Rangga menjawab dengan suara pelan, "Demi Allah, aku tidak pernah menyentuh tulangnya." Ucapan itu diucapkan dengan mata berkaca-kaca. Dan entah kenapa, semua yang mendengar percaya. Terlalu mustahil bagi seorang pemuda kampung biasa untuk merekayasa sesuatu yang terjadi di dalam sumsum tulang sapi. Sore harinya, beberapa tokoh agama dan warga sepakat memanggil seorang ulama dari kota. Namanya Kyai Mahrus, seorang ahli fikih dan tasawuf yang dikenal karena ketenangannya dalam menghadapi hal-hal di luar nalar. Ketika Kyai Mahrus tiba dan melihat langsung tulang itu, ia diam lama. Matanya tajam, keningnya mengernyit, namun tidak menunjukkan ketakutan. Ia hanya membuka surban, duduk di lantai masjid, dan meminta semua orang diam. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi bukan berarti semua harus ditolak atau dibantah. Kadang, Allah menunjukkan kuasanya melalui sesuatu yang kita anggap sepele. Ia menatap Rangga. "Kau, ada nazar atau janji yang belum tertunaikan?" Rangga mengangguk. Suaranya pelan. "Aku pernah berdoa waktu kecil. Kalau hidupku ini tidak berguna untuk siapa-siapa, setidaknya biarkan aku mati setelah memberikan sesuatu yang bisa membuat orang lain mengingat nama MU. Kiai." Semua orang menunduk. Udara terasa berat. Angin sore menggesek dedaunan seperti rintihan pelan. Kyai Mahrus meminta tulang itu dibungkus kain putih dan dimandikan seperti jenazah. Ia mengatakan tulang itu bukan untuk disembah, bukan untuk diagungkan, tapi dijaga, karena di dalamnya mungkin tersimpan pelajaran besar tentang keikhlasan yang jarang dimiliki manusia hari ini. Malamnya, Rangga tak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah kecilnya sambil menatap langit. Matanya merah. Dan sebelum subuh, ia memanggil ibunya yang sudah renta, memeluknya lama sekali, lalu berbisik. "Bu, kalau nanti aku nggak bangun lagi, jangan sedih. Aku sudah tenang." Paginya, Rangga tidak bangun. Ia ditemukan masih dengan senyuman di wajahnya. Tubuhnya hangat, tapi napasnya sudah tak ada. Warga gempar. Kabar meninggalnya Rangga menyebar hanya dalam hitungan menit. Masjid yang kemarin penuh dengan daging kurban, kini dipenuhi oleh pelayat. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang semakin tak habis pikir.
Tubuh Rangga tidak membeku, tidak kaku, tidak membiru. Justru sebaliknya, ia terlihat seperti sedang tidur dengan tenang, dan dari tubuhnya menyebar aroma wangi yang lembut, seperti bau kayu cendana yang terbakar pelan. Seorang perawat yang juga tetangga Rangga ikut mengecek denyut nadi dan pupil matanya. Ia menggeleng sambil menangis. Ini bukan seperti mayat biasa. Ini seperti bukan duniawi. Jenazah Rangga lalu dimandikan oleh para ustaz dan beberapa orang terpilih. Saat bajunya dibuka, terlihat bekas luka lama di bagian dada kiri, seperti bekas operasi atau sayatan dalam yang sudah pulih bertahun-tahun. "Ini apa?" tanya seseorang. Ibunya Rangga hanya menunduk. Matanya kosong, tapi bibirnya bergetar lirih. Itu bekas jantung yang diambil waktu dia kecil pernah hampir mati. Dokter bilang dia nggak akan hidup lebih dari 12 tahun, tapi dia bangkit. Sejak itu, dia sering bilang hidupnya cuma bonus. Tangis pecah di antara mereka. Kiai Mahrus datang menjelang zuhur. Ia berjalan pelan menuju tubuh Rangga yang sudah dibalut kain kafan. Tapi ketika ia menyentuh ubun-ubun jenazah itu, ia mendadak menahan napas dan gemetar. Matanya membesar. "Astagfirullah," bisiknya pelan. "Aku belum pernah merasakan ini." Ia menatap semua orang dan berkata, "Jangan bawa jenazah ini ke pemakaman umum. Tanah ini tidak cukup untuk menampung keberkahan yang dibawa tubuh ini." Lalu ia menunjuk sebuah bukit kecil di belakang masjid. Tanah itu tandus. Belum pernah ada yang dikuburkan di sana. Tapi di tempat itulah, ujar Kiai Mahrus, tubuh Rangga akan tetap utuh. Karena tanah itu sudah dipilih. Warga mengikuti tanpa banyak bertanya. Mereka menggali dengan tangan kosong. Beberapa bahkan menyebut tanah bukit itu terasa sejuk dan lembut, berbeda dengan tanah desa yang kering karena kemarau panjang. Saat jenazah Rangga diturunkan, mendung menutupi langit, tapi tidak turun hujan. Angin hanya berputar-putar pelan seperti melingkari liang lahatnya. Dan sesaat setelah liang ditutup, seekor burung putih besar tiba-tiba melintas di atas langit dan mengeluarkan suara nyaring 3 kali. Wek, wek, wek. Semua menengadah. Tidak ada yang tahu jenis burung itu. Tapi suara itu membuat bulu kuduk mereka merinding. Setelah prosesi selesai, Kiai Mahrus berdiri dan menatap ke langit. Lalu ia menunduk pada semua warga dan berucap dengan suara mantap. Jika Allah mau, dia bisa mengangkat nama siapa saja dari kalangan yang paling tak diperhitungkan. Dan jika dia sudah memilih, tak ada yang bisa mencegah. Rangga telah pergi. Tapi di antara nisan tanpa nama di puncak bukit itu, harumnya masih tercium sampai hari ini. Seminggu setelah pemakaman Rangga, warga desa mulai merasakan keanehan lain yang tak kalah menggetarkan. Potongan tulang sapi, yang dahulu ditemukan bertuliskan nama Rangga, disimpan dalam kotak kaca dan diletakkan di ruang kecil di sebelah masjid, agar bisa dijaga dan diamati oleh siapapun yang ingin melihatnya. Namun satu hal mengejutkan terjadi. Tulang itu tak berubah sedikit pun. Tak mengering, tak retak, tak membusuk. Bahkan baunya tidak amis. Seorang pemuda yang ditugaskan membersihkan ruangan itu bersumpah, setiap kali ia membuka kotak kaca itu, udara di dalam ruang menjadi lebih sejuk dan hatinya terasa tenang. Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap lihat tulang itu, aku ngerasa pengen sholat. Padahal aku ini dulunya jarang, ucapnya lirih. Beberapa orang tua menduga tulang itu bisa menjadi jimat, bisa membawa rezeki atau berkah. Namun Kiai Mahrus dengan tegas menolak anggapan itu. Ini bukan jimat. Ini bukan benda sakral.
Ini adalah peringatan bahwa keikhlasan punya bentuk yang bisa dikenali oleh langit dan juga bumi. Namun tak semua orang sepakat. Kabar tentang tulang bertuliskan nama Rangga menyebar ke kota, bahkan sampai ke telinga orang-orang yang tak percaya hal gaib. Wartawan, peneliti, hingga konten kreator mulai berdatangan, berharap bisa mendokumentasikan dan membawa cerita itu ke layar yang lebih luas. Tapi keanehan justru makin menjadi. Setiap kali tulang itu difoto atau direkam, hasilnya selalu buram atau kosong. Tidak peduli pakai kamera ponsel atau DSLR mahal, tidak pernah bisa menampilkan bentuk utuhnya. Bahkan ketika seseorang mencoba menyalin tulisan nama yang terukir di dalamnya, tinta pena selalu macet di huruf terakhir. Seolah ada sesuatu yang menolak diabadikan, gumam salah satu peneliti dari universitas swasta yang pulang dengan wajah pucat. Suatu malam, warga mendengar suara ketukan dari dalam ruang tempat tulang itu disimpan. 3 kali. Lalu sunyi. Tapi anehnya, tidak ada angin, tidak ada hewan, dan ruang itu dikunci rapat. Besok paginya, tulisan nama Rangga di dalam tulang berubah warna. Yang semula hitam samar, kini tampak merah terang seperti darah segar. Kiai Mahrus lalu memutuskan satu hal penting. Ia meminta seluruh warga untuk berkumpul di masjid, membawa serta doa dan hati yang bersih. Saya yakin, katanya dengan suara tegas, ini belum selesai. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tapi bukan untuk ditonton. Bukan untuk dikomersialkan, tapi untuk direnungkan. Dan sejak saat itu, ruang penyimpanan tulang ditutup untuk umum. Hanya dibuka setiap malam Jumat untuk dibacakan surat Yasin dan istighfar bersama. Namun kejadian paling mengejutkan belum datang. Karena di malam Jumat kedua, ketika pintu ruang dibuka dan kotak kaca diangkat, tulang itu sudah tidak ada. Semua orang panik. Kotak kacanya masih utuh, gemboknya tidak rusak, jendela tertutup rapat. Tapi tulang itu hilang. Hanya menyisakan sisa uap tipis yang menggantung di dalam ruang, seperti embun yang tak biasa. Beberapa warga mulai bertakbir pelan. Ada yang ketakutan, ada pula yang menangis karena mengira ini pertanda buruk. Tapi Kiai Mahrus, yang malam itu berdiri paling depan, justru terlihat lebih tenang dari biasanya. Ia menunduk, lalu memejamkan mata sambil memeluk surbannya kuat-kuat. Sesuatu yang bukan milik dunia, pasti akan kembali ke asalnya, ucapnya pelan. Dia datang untuk menunjukkan, bukan untuk tinggal. Namun keanehan belum selesai. Saat semua orang keluar dari ruang itu, angin kencang tiba-tiba berputar di halaman masjid. Tanpa awan, tanpa hujan, hanya angin berdesir yang bergerak seperti pusaran, mengangkat debu dan dedaunan ke langit. Lalu, terdengar suara. Bukan suara manusia. Bukan hewan. Tapi seperti gema dari perut bumi, samar dan dalam, mengucapkan satu kalimat yang tak pernah mereka lupa. Barang siapa yang memberi tanpa ingin dikenang, maka namanya akan diingat bahkan oleh tulang. Semua terdiam. Tak ada yang bicara. Bahkan udara seolah berhenti bergerak. Ucapan itu seperti ditanam langsung ke dada mereka. Menyesakkan. Menampar hati mereka satu persatu. Kiai Mahrus lalu berjalan keluar, menatap ke arah bukit tempat Rangga dimakamkan. Ia meminta semua warga mengikutinya dalam diam. Mereka naik satu persatu, tak membawa obor, hanya cahaya bulan yang menyinari jalan tanah dan rerumputan kering. Sesampainya di atas, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung nyaris berhenti. Di atas makam Rangga, tumbuh bunga melati putih. 1 batang, 1 kuntum. Tapi batang itu muncul dari sebuah tulang
Ia menancap tepat di tengah gundukan tanah. Tulang itu masih utuh, masih mengkilat. Dan tulisan Rangga di tengahnya kini bersinar lembut seperti cahaya rembulan. Tak ada yang berani menyentuh. Tak ada yang berani mendekat. Tapi seluruh warga berlutut. Mereka menangis dalam hening. Seolah semua dosa mereka tersingkap di hadapan cahaya itu. Sejak malam itu, bukit itu tak lagi dianggap biasa. Ia menjadi tempat yang dijaga dengan doa. Tak boleh dikunjungi sembarangan. Dan setiap malam Jumat, para pemuda kampung mulai datang satu persatu, duduk di sekeliling makam Rangga sambil membaca Al-Quran, dengan kepala tertunduk dan suara bergetar. Karena mereka tahu, di bawah tanah yang sunyi itu, bersemayam seorang hamba yang namanya diukir bukan oleh tangan manusia, tapi oleh semesta yang mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Setelah malam menggetarkan itu, suasana desa tak pernah sama lagi. Setiap hari Jumat, seolah ada energi yang melingkupi udara. Angin menjadi lebih lembut, burung-burung tak pernah absen berkicau, dan suara azan menggema lebih dalam dari sebelumnya. Orang-orang yang dulunya jarang ke masjid, kini datang lebih awal. Para remaja yang dulunya sibuk dengan gawai, kini lebih senang duduk bersila sambil membaca surah pendek di teras masjid. Kiai Mahrus menyebutnya angin perubahan dari seorang yang ikhlas. Namun tidak semua menerima perubahan itu dengan hati bersih. Di sisi timur desa, tinggal seorang lelaki bernama Pak Iman, peternak kaya yang sejak dulu dikenal sinis terhadap hal-hal spiritual. Ia pernah berujar di warung kopi. Bunga melati di kuburan? Tulang bersinar? Halah. Semua cuma ilusi dari orang lapar yang kebanyakan zikir. Paiman tak pernah datang ke bukit itu. Ia justru berusaha menghasut warga agar kembali hidup seperti biasa. Tapi malam setelah ucapannya itu, sapi-sapi di kandangnya meraung keras seperti dirasuki. 5 ekor mendadak lumpuh, dan 1 di antaranya mati dengan mata terbuka dan lidah terjulur. Paiman ketakutan. Ia mendatangi Kiai Mahrus dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Tapi sebelum ia bicara, Kiai Mahrus hanya mengangkat tangan, lalu menatap matanya tajam. Kau tidak sedang dihukum. Tapi kau diingatkan, ucap Kiai dengan suara dalam. Rangga tidak pernah minta dipuja. Tapi jika kau mempermainkan kuasa Allah, maka bukan manusia yang akan menjawabmu. Pak Iman bersujud. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berkata kasar. Ia justru menjadi orang yang paling rajin membersihkan masjid. Bahkan setiap malam Jumat, ia berjalan kaki ke Bukit Rangga membawa air wudhu dan bunga segar. Lalu keajaiban demi keajaiban terus terjadi. Seorang anak buta bernama Junaidi yang sejak lahir tak pernah melihat, dibawa oleh ibunya ke bukit untuk membaca Al-Quran di sisi makam Rangga. Hanya dengan suara terbata-bata dan linangan air mata, mereka membaca Yasin sepanjang malam. Dan saat fajar menyingsing, Junaidi menatap mata ibunya dan berkata, "Bunda, warnanya indah sekali." Matanya sembuh. Cerita ini menyebar ke seluruh daerah. Tapi Kiai Mahrus menolak semua media yang ingin meliput. Ia berkata, "Jika kalian datang untuk membuatnya viral, lebih baik pulang. Tapi jika kalian datang untuk memperbaiki diri, maka tempat ini akan membukakan pintu." Dan hingga hari ini, makam Rangga tetap sederhana. Hanya batu kecil, bunga melati, dan bayangan tulang yang dulu bersinar. Tak ada plakat. Tak ada nama besar. Tapi setiap yang datang ke sana, entah mengapa pulang dengan hati yang lebih ringan. 5 tahun berlalu. Desa yang dulu sepi dan biasa saja kini berubah menjadi pusat ilmu dan ketenangan.
Anak-anak dari luar kota berdatangan untuk mondok di masjid desa itu. Santri makin bertambah. Bahkan ada orang-orang dari luar negeri yang datang hanya untuk sekadar duduk bersila di bukit tempat Rangga dimakamkan. Namun semua itu dijaga ketat. Tidak ada wisata religi, tidak ada komersialisasi. Semua dikelola dengan hati dan syariat. Kiai Mahrus tetap menjadi penjaga utama nilai-nilai itu. Ia bahkan menolak tawaran mendirikan museum atau tempat ziarah. Ini bukan tempat untuk dikagumi, katanya. Ini tempat untuk merenung. Sampai suatu malam, di bulan Zulhijjah tahun kelima setelah kepergian Rangga, Kiai Mahrus bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ladang gandum luas. Angin bertiup pelan, dan dari arah timur datang seorang pemuda berpakaian putih, berjalan tanpa suara, wajahnya bersih tanpa cela. Rangga. Ia tersenyum. Tak berkata apa-apa. Hanya mendekat dan menyodorkan sebongkah cahaya kecil dari telapak tangannya. Cahaya itu masuk ke dada Kiai Mahrus, dan mendadak ladang di sekitarnya tumbuh bunga melati putih, tak terhitung jumlahnya. Saat Kiai Mahrus terbangun, air matanya menetes. Tanpa berkata apapun, ia berwudu, lalu mengumandangkan azan di masjid. Padahal belum waktu salat. Tapi suara azan itu menggema dengan gaung yang tak biasa. Seisi desa terbangun. Semua keluar dari rumah dan berjalan menuju masjid tanpa paksaan. Di depan masjid, Kiai Mahrus berdiri, menatap langit, dan berucap pelan. Namanya telah ditulis oleh langit. Maka tugas kita adalah menjaga agar bumi tidak menghapusnya. Warga terdiam. Beberapa menangis. Anak-anak kecil yang dulu tak pernah tahu siapa Rangga, kini bertanya dengan polos. Siapa itu Rangga, Bapak? Dan para orang tua akan menjawab dengan suara bergetar. Dia adalah orang yang tak pernah ingin dikenang, tapi Allah yang mengabadikannya. Di hari yang sama, seekor sapi milik seorang janda di desa melahirkan anak sapi yang sangat sehat. Tapi ada satu keanehan, di tulang kakinya terukir samar-samar sebuah nama. Rangga. Tak ada yang berani menyentuh. Tak ada yang berani menyebarkan kabar itu ke media. Semua diam. Semua hanya bersujud dan membaca tasbih dalam hati. Karena mereka tahu, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka bahkan hewan pun bisa menjadi saksi cinta itu. Dan hingga hari ini, kisah Rangga hanya dibisikkan dari telinga ke telinga, ditanam di hati anak-anak sebagai pengingat bahwa sebaik-baiknya nama adalah nama yang dikenang langit dan bumi tanpa pernah diminta. Selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.